Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Pertama yang Al-Fakir muliakan, yaitu Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar beserta jajaran pengurus. Tak lupa pada tokoh agama, para kiai, para ustadz, para alimil ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, mama, uyut-uyut, ece-ece yang hadir pada kesempatan pagi ini. Semoga semuanya selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal dan barokah, panjang umur yang barokah, ilmunya bertambah bermanfaat dan barokah. Apa yang diharapkan, dicita-citakan, dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayaknya buat amin pada ragu banget ya. Iya. Ya, ini kan namanya amrun tauqifiyun la mazala li ra'yi. Ya. Jangan kita terganggu menyebut amin itu dengan pilpres ya. Mohon ya. Ini ada di satu masjid memang benar, ketika ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu yang baca aminnya ya sedikit. Nah ini padahal itu dalam istilah fikih itu namanya amrun tauqifiyun la mazala li ra'yi, sesuatu yang telah dibakukan di dalam ilmu agama, la mazala li ra'yi, tidak ada jalan atau ruang untuk dimengerti oleh otak manusia. Itu seperti itu kadang-kadang fikih. Ini kadang-kadang kita ya Al-Fakir mah bukan kampanye, enggak. Ya di teman-teman alhamdulillah di 3 capres-cawapres ada semua. Kalau ke rumah itu ngopi, judulnya ngopi di rumah itu. Ada sawung, ngopi itu ngobrol perkawis iman, ngobrol perkawis Islam, ngobrol perkawis ihsan, ngobrol perkawis Indonesia Raya, itu ya. Jadi ngopi judulnya, ngopi ya. Ya alhamdulillah ya di rumah ini ya ada aja yang ke rumah gitu ya, ke rumah ngopi ya. Bahkan alhamdulillah Al-Fakir dengan teman-teman ya bergerak untuk Kabupaten Bekasi, tapi tidak akan mencalonkan legislatif ya. Ini bukan kampanye Pak Kedua DKM ini, enggak. Mau calon bupatinya siapa, mau nanti presidennya siapa, yang penting ada satu undang-undang ya. Ini perlu tahu ya, mohon maaf bukan mengajarin ya. Ini dalam peraturan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya atau Kebudayaan, itu tercatat bahwa di setiap kabupaten kota itu harus terbentuk TKDV namanya, Tim Koordinasi Daerah Vokasi. Ini ya alhamdulillah kemarin sowan ke Pemda, diterima oleh Asda 1 ya, mengatasnamakan Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama yang dibawa. Padahal Al-Fakir juga seorang DMI ya, bagian ketua bidang pendidikan di Dewan Masjid Indonesia. Tapi di LTM, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama ya dicatat sebagai wakil ketua umum ya, wakil ketua umum. Nah ternyata di Kabupaten Bekasi itu ya, yang seharusnya ketuanya dijabat oleh Sekda TKDP, ini diketuai oleh salah satu kepala dinas
maka kepala dinas tidak bisa memerintahkan kepada kepala dinas yang lain. Ini ya, mudah-mudahan kalau terbentuknya TKDP, tim daerah koordinasi daerah vokasi di Kabupaten Bekasi, mudah-mudahan ya ini ya. Majelis Taklim, ini Majelis Taklim dari Perpres nomor sekian lah. Ini catat, ternyata sekarang Majelis Taklim itu masuk kepada pendidikan non formal, ya, non formal. Ya, artinya setaraf dengan LPK, setaraf dengan lembaga kursus yang lain, setaraf dengan PKBM. Jadi Majelis Taklim itu berhak menerima pendidikan dan pelatihan vokasi dari pemerintah daerah. Ini informasi dikit dari pemerintah daerah ini, yaitu kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi terhadap Majelis Taklim. Sedangkan Majelis Taklim di Kabupaten Bekasi totalnya kurang lebih 6.000 Majelis Taklim. Ya, yang tercatat di Kementerian Agama 2.223 Majelis Taklim yang sudah mempunyai SKT, surat keterangan terdaftar Majelis Taklim di Kementerian Agama Kabupaten Bekasi ya. Mudah-mudahan ya, karena nanti ada zonanisasi sesuai kompetensi, jadi adanya standarisasi, sertifikasi tentang vokasi. Nanti secara teknis insya Allah sambil ngopi, dan mudah-mudahan ke depan dan Al-Fakir dalam waktu dekat ada MOU langsung dengan Kementerian Agama, karena Majelis Taklim adanya leading sektornya di Kementerian Agama. Ini hanya informasi aja. Mudah-mudahan di 2024, 2025 sampai 20 tahun ke depan vokasi anggaran pusat itu unlimited gitu ya. Ya ini kedua rekam ya, tahu ya, unlimited. Jadi insya Allah ya Majelis Taklim itu diakui sekarang. Ini perlu informasi karena ini jarang ya, pemerintah daerah pun nggak mensosialisasikan atau belum mungkin ya. Tapi Al-Fakir mendahului karena kemarin alhamdulillah diterima oleh Asda 1, terus perwakilan kepala dinas ada 4-5 kepala dinas ya, langsung audiensi ya, alhamdulillah ya, alot karena ini segera harus terbentuk. Kalau tidak terbentuk itu gimana Majelis Taklim ya. Jadi Majelis Taklim itu startup ya dengan LPK. Mudah-mudahan ini dari tokoh agama, tokoh masyarakat di Taman Aster, terutama di Masjid Al-Fajar, barangkali nanti ada yang punya kemampuan di bidang ilmu pengetahuan lain selain ilmu agama, itu bisa bergabung di tim kami ya, terutama LTM, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama ya, insyaallah ya. Jadi ini harus bersama-sama ya, kalau sendirian ya nggak kuat. Semua ormas Islam wajib menagih kepada pemerintah daerah tentang pembinaan pelatihan vokasi di Kabupaten Bekasi ya. Itu hanya informasi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, kita dalam ajaran agama Islam, ini lagi-lagi di dalam ajaran agama Islam, yaitu pentingnya kita fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, ketika berlomba-lomba di dalam kebaikan, maka jelas bicara kebaikan, maka di dalamnya adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu ibadah mahdhah, entah itu ibadah ghair mahdhah. Kita berlomba di dalam sholat, perbaiki sholat kita. Berlomba-lomba di dalam zakat, puasa, menunaikan ibadah haji, perbaiki sebaik mungkin dalam ajaran tataran ilmu agama Islam. Yang penting adalah ilmu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ini penting karena fastabiqul khairat itu maknanya sangat luas. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kadang-kadang kan kita dihadapkan di dalam kehidupan sehari-hari, ini masih ada masyarakat katanya kalau infak itu takut riya. Di sini ada kira-kira infak takut riya. Nah, kira-kira kalau kita infak takut riya, kira-kira akan infak enggak tuh? Ya.
ujung-ujungnya tidak infak kan begitu. Kita sholat di masjid, sholat sunnah takut ria, ujung-ujungnya di masjid sholat sunnah kagak, di rumah ora. Nah, ada yang begitu kira-kira. Nah ini kan, padahal kita mungkin awal manusia ibadah itu didasari dengan ria, tapi dengan istiqomah terus menerus, insya Allah ria itu akan hilang. Ini ya, berarti kalau ria bagi kelas kita, kelas yang orang awam ini mungkin bisa wajib ya, bisa wajib. Tapi bagi orang awam, tapi lama-lama dengan digalinya ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam, maka ria akan hilang dengan sendirinya. Mudah-mudahan kita ibadah kita ketika pastabikul khairat, istiqomah terus menerus, maka mudah-mudahan ria yang ada di dalam hati kita akan hilang. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, yang kedua, ketika pastabikul khairat, jelas kita berlomba-lomba dalam muamalah. Nah ini kalau buat muamalah berarti tadi vokasi ya, vokasi ya, keterampilan masing-masing yang harus ada standarisasi dan harus punya sertifikat gitu ya. Siapa yang mengeluarkannya? Nanti dari TKDV, Tim Koordinasi Daerah Vokasi Kabupaten Bekasi. Nah ini kita dihadapkan dalam mencari nafkah, berarti kan pastabikul khairat ketika kita mencari nafkah. Ada yang nelayan, petani dan lain sebagainya, ada yang buruh, karyawan. Kelihatannya kita mencari dunia, tapi ketika kita niat untuk menafkahi anak dan istri, maka jelas itu akan menjadi amal dunia, menjadi akhirat. Ya, ada amal akhirat menjadi dunia. Ini kan bisa terbalik begitu. Ya, yang bagus mah ketika kita amal dunia menjadi akhirat. Coba bayangkan, mungkin di Taman Astar mah kagak ada, di daerah pelosok. Cari kayu bakar, keringat sampai kepala-kepala, seluruh badan penuh keringat. Enggak dibawa, itu kayu bakar gimana? Dibawa juga berat. Di sisi lain wajib untuk menafkahi anak dan istri. Karena apa? Karena harus menanak nasi. Kalau di sekarang banyak gas, ya. Tapi kalau di pelosok ada lagi nelayan semalam hidup di mana? Di laut. Coba orang Taman Astar mah di sini enak tidur ya, nyenyak dengan kasur yang empuk, bantal yang enak, istri yang cantik, rumah mewah, mobil bagus, tapi nelayan. Coba gembong sono. Ya. Ya Allah, ya Rabbi. Semalaman terkena angin. Anginnya angin laut. Coba bayangkan. Apakah kalau kita seperti itu gimana? Maka kita bersyukur. Oleh Allah ditakdirkan hidup di dalam sebuah tempat, yaitu perumahan yang indah. Ya, kita masih bisa makan, masih bisa minum, sehat, mata masih bisa melihat, kuping bisa masih mendengar. Nah ini berarti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara pastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah ini benar. Jadi kalau kita mampu, ya tadi sekali lagi, mampu pastabikul khairat, yakin Allah akan memberikan pahala. Apa jaminannya? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang disebut pastabikul khairat berarti menandakan yaitu orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ketika orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, uiddat lil muttaqin, maka surga akan diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya adalah Fastabiqul Khairat. Nah, yang ketiga Fastabiqul Khairat itu yaitu ketika kita berumah tangga. Ini unik ya, rumah tangga. Kenapa Al-Baqir ya ngebahasnya tentang rumah tangga terus aja di sini. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga ini kita semuanya belajar dan belajar. Apakah ada orang yang berumah tangga sudah pintar? Manakan saya rumah sudah pintar, tapi kadang-kadang kan kita suatu saat dihadapi dengan apa? Istri merengut, istri marah-marah. Orang yang mewah dengan kemewahannya, apa dia orang kismin, ya? Pantas kalau orang kismin mending. Ini orang yang sudah serba ada, rumah mewah, mobil mewah, ya, istrinya 2-3, istri 3, ya. Tapi kalau kehidupan sehari-hari ternyata Allah takdirkan tetap masih ada sedikit yaitu kesalahpahaman. Maka kalau kita mampu poligami, ya silakan poligami, kan begitu. Tapi awas, harus tahu dan paham ilmunya. Ya, kata Ibnu Ruslan dalam kitab Jubad jelaskan, fakulu man bi ghairi ilmi amaluhu mardudatu la tuqbalu, ya. Memang seluruh ya fakuluman bi ghairi ilmi fakuluman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatu la tuqbalu. Kalau kita beribadah tidak diiringi dengan ilmunya, naudzubillah la tuqbalu, amal kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi ketika kita niatnya masih belajar dan belajar, tidak henti-hentinya kita selalu hadir di majlis taklim, entah itu 1 minggu sekali, entah itu 1 bulan sekali, kita masih menuntut ilmu. Dalam kesalahan kita, semoga dalam ibadah kita ada yang salah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ternyata ketika kita tadi mau poligami, ini babnya poligami sengaja. Barangkali tuh Pak Ketua DKM mau poligami atau Pak Haji Bang nggak apa-apa, ya amin gitu. Ya, harus tahu ilmunya, ya. Coba apakah sesuai tidak dengan kajian kitab fikih yang tercatat di dalam kitab Fathul Qorib ini tentang bab poligami, ya. Perlu tahu ya, ya. Nggak apa-apa dikasih tahu ilmunya, kasih tahu ya. Iya, karena ini termasuk ajaran agama Islam. Taunya enak kita dalam ayat apa tuh? Surat apa? An-Nisa apa? Yang pangkihu itu. Pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya, sampai itu kan. Terus karena fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kan begitu ayatnya ya. Enak ya kalau mendengar ayat itu ya. Enak enggak? Apalagi hadis Rasulullah mana? An-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati palaisa minni. Kan gitu kan? Nikah itu adalah as-sunati. An-nikahu sunati. Jadi enggak mau as-sunati ya, mau alif lam karena ada ya mutakalim. An-nikahu sunnati. Nikah itu kata Rasulullah perjalanan, ya, perjalananku. Nah, ini lagi-lagi ya, memaknai sunnah itu ada 2 istilah. Ada sunnah menurut istilah yang disebut mustalah hadis.
Ada sunnah menurut istilah fikih dan usul fikih. Nah, kalau sunnah menurut ya dalam ilmu hadis, ya sunnah itu thariqah, yaitu perjalanan yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Berarti dari i'tiqadiyah, qauliyah dan fi'liyah, ya, yang dijalankan pertama oleh Rasulullah dari i'tiqadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keyakinan. Satu, itu sunnah. Yang kedua, apa? Ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah termasuk sunnah. Yang ketiga, perilaku fi'liyah yang telah dilakukan oleh Rasulullah itu pun sunnah. Nah, yang kedua, sunnah menurut fikih dan usul fikih. Nah, sunnah menurut fikih dan usul fikih yaitu zusabu ala fa'li wala yu'aqabu ala tarkih. Tuh. Ini kan harus paham ya. Kadang-kadang kita ngomong sunnah, kemana ini alur pembicaraan, kan begitu nantinya. Ini harus paham dulu. Jadi yang dimaksud sunnah dalam istilah fikih dan usul fikihnya yaitu yusabu ala fa'li, ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan yaitu dapat pahala. Wala yu'aqabu ala tarki, ketika kita tinggalkan ya tidak dapat siksaan, artinya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sunnah menurut fikih dan usul fikih. Nah, ketika an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka itu yang dimaksud nikah adalah perjalanan yang telah dijalankan olehku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati. Nah, ini karena raghiba itu artinya senang kan? Tapi ada annya an lil bu'di. Maka diterjemahkan barang siapa yang tidak senang, gitu ya, artinya benci kepada perjalananku, falaysa minni, maka orang tersebut tidak akan masuk dalam golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya hadis ini ya? Kadang-kadang enak banget, an-nikahu sunnati paman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, udah yang dicari udah nikah adalah sunnah Rasulullah. Cuma mengistilahkan bahasanya tadi, ada istilah tadi mustalah al hadis, ada istilah fikih dan usul fikih. Ini ya. Jadi sekarang kan jadi sunnah itu banyak. Ya sunnah itu ya tadi. Kalau thariqah berarti mencakup dari kajian ilmu fikih ya. Dari mulai kalau Fathul Qorib dari mulai halaman pertama sampai halaman terakhir. Itu sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicatat lagi oleh ulama yang disebut Fathul Mu'in, dicatat lagi oleh ulama disebut I'anatut Talibin, catat lagi oleh ulama yaitu kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Nah ini ya, kalau udah Majmu' ya Allah pusing lah ngaji kitab Majmu'. Habis nggak kebaca banyak lagi, bacaan juga udah ya bosan duluan kalau kita 20.000 halaman. Coba karya tulis ilmiah ulama di tahun 600 Hijriah ada yang sampai yaitu berapa? 20.000 halaman. Tulisannya kayak gini tuh, Majmu', gundul. Ya Allah, coba. Bahasa Arab lagi tulisannya. Ini mah pakai Imam Mulyana, pakai aduh. Ini mah harus benar-benar ya, ngajinya juga harus benar, nahu sorobnya. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Ya, ini sekarang ngaji-ngaji kitab ini udah jarang, ya, jarang. Ya, anak-anak sekarang itu jarang ngaji kitab ini. Kayaknya kalau di persentase anak yang ngaji kitab sini, yang kitab kuning dengan yang enggak, kayaknya banyak yang enggak ngaji ya, yang enggak ngaji. Akhirnya ilmu pengetahuan ajaran agama Islam yang tercatat dalam kitab-kitab klasik para alimul ulama semakin ya tidak bisa dibuka. Nah ini ya. Nah kembali lagi tadi an-nikahu sunnati paman raghiba an sunnati falaysa
Nikah itu adalah perjalanan yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah di sini yaitu sampai terjadinya melaksanakan poligami. Kalau kita ada yang sanggup? Nah, ini kalau kita mau poligami, ketika kita poligami ini yang pertama dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan paslun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Paslun. Nah, ini kemarin baca paslun aja ada dibaca paslan, paslin, ada yang nyalahin. Padahal mah enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, mau dibaca paslan kek, mau dibaca paslun kek, mau dibaca paslin kek, enggak apa-apa. Kak, yang penting tahu ilmunya. Ya ini ya. Ini kalau nggak tahu ilmu ya jangan. Ya. Paslun. Wa taswiyatu fil qismi. Ya ini. Wa taswiyatu fil qismi baina zaujati wajibatun. Oh, ini wajib ya. Jadi ketika ada orang yang poligami, nggak apa-apa ya. Jain poligami. Punya istri yang pertama namanya si Sarkunah, yang kedua adalah si Sarwiti. Ya, Sarwiti mana, Sarkunah mana nggak tahu bapaknya. Ya, contoh. Nah ini ketika kilir apa namanya? Kilir ya, kilir. Ini wajib di dalam ajaran agama Islam itu harus sama baina zaujati di antara istri-istrinya. Mau itu yang 2, 3 sampai 4. Nah, berarti kalau 4 Sarwiti, Sarkunah, Marpuah, Maimunah. Ada nama Marpuah, tapi bukan Marpuah Taman Alter ya. Kalau 4. Hah? Wajib ya, harus sama. Wala yadkhulu ala ghairi maqsumi laha li ghairi hajatin. Ini ya. Ini wala yadkhulu ala ghairi maqsumi laha li ghairi hajat. Sarkunah Zaid punya istri 2 namanya Sarkunah dengan Sarwiti. Ini sekarang 3 hari. Yaitu hari apa nih sekarang? Sabtu, Minggu sampai Senin. Ini giliran si Sarkunah. Apakah boleh itu Zaid ke rumahnya si Sarwiti, istri yang kedua. Wala yadkhulu ala ghairi maksumi, tidak boleh masuk bahkan menyetubuhi si Sarwiti istri kedua. Nah ini ya, ini kan ala ghairi maksumi laha, bukan bagian kilirnya. Tapi ligori hajatin kalau tidak ada keperluan. Gimana kalau ada keperluan? Contoh anaknya sakit, ya. Sarwiti istri kedua bukan bagian kilir, tapi punya anak namanya Hamid, tapi bukan Hamid sini ya. Ya ini enggak supaya ini Hamid. Hamidnya bukan Hamid sini. Sakit. Nah, kalau sakit gimana? Boleh datang ke rumahnya si Sarwiti, walaupun sekarang bagian di rumah si Sarkunah. Ya, ini pemerannya Sarkunah dan Sarwiti, Zaid ya. Jadi kalau ulama itu dulu waktu ngaji memang begini, ya. Waktu pemerannya adalah Sarwiti, Sarkunah, Zaid, Umar, Mahmud, Hamid itu ya. Ya itu ya. Kalau dulu waktu almarhum Abuya Caringin Cisoka ya ngeistilahkannya seperti itu ya. Wa iza arada safar ya aqra'a bainahunna wa kharaja billati takhruju laha muqra'atu atau muqra'ah. Nah ini ya. Nah sekarang si Zaid tadi kan punya istri 2 namanya siapa? Sarkunah dengan Sarwiti. Nah, ini harus tahu ya, Sarkunah dengan Sarwiti.
Ini maaf ya kalau ada yang namanya sama Sarkunah dengan Sarwiti. Ini. Wa iza aroda sapar. Jaid punya bini dua namanya Sarkunah dan Sarwiti. Jaid akan melaksanakan yaitu healing. Apa healing? Akan melaksanakan yaitu wisata ya, menenangkan diri ya ke salah satu tempat seperti daerah Yogyakarta. Sekarang di tahun baru kan? Iya, musimnya musim tahun baru. Nah, ini musim tahun baru ya. Nah, ini gimana nih? Uangnya pas-pasan. Kalau dibawa kedua-duanya, apalagi anaknya yang Sarwiti punya dua, yaitu Hamid Mahmud, yang Sarkunah punya dua lagi, Ahmad Muhammad. Ini mohon maaf nih kalau ada kesamaan dari nama ini. Bukan Ahmad Muhammad ini, bukan Mahmud ini, Mahmud mana loh di luar sana dah. Nah, kalau mau keluar kota dalam arti wisata ke Jogja, kalau Jogja kan terkenalnya dengan apa? Bantul, ya. Apalagi Parangtritis, Paris, Monjali, Monumen Jogja kembali, gitu kan? Kalau di Jogja tuh. Kalau mungkin ke Malang, yang hafalnya adalah ya Jatim Park, ya Jatim Park. Atau Selekta sana, apal. Kok tahu Suheri? Ya tahu Suheri mah. Ya Jawa Bali maka ubek. Ya. Ngomong Semarang, Pandanaran tahu ya. Taruhlah ke Pandanaran. Mau wisata nih liburan. Mangkaning uangnya pas-pasan, hanya cukup untuk satu keluarga. Nah, gimana caranya? Kan harus adil. Harus adil. Nah, kalau adil di sini berarti diundi. Antara nama Sarkunah dengan Sarwiti diundi dulu tuh. Adil. Lah kalau ini bini kan dua, Sarkunah, Sarwiti. Nih, mohon ini kan gitu, diundi tuh. Biasa kalau kayak arisan gitu kan, kocok. Dua tuh, hanya dua. Prok, keluar. Kerlak. Nah, dibuka. Ya, Sarwiti. Nah, nih, Sarwiti yang keluar. Berarti Sarwiti yang harus diajak yaitu jalan-jalan wisata ke Jogja, begitu ya. Kalau kita kira-kira gimana? Kira-kira kita gimana ini? Ini kadang-kadang punya istri 2 atau 3. Nah, yang ketiga yang paling cantik, Bahenol, Nerkom, Montok, Geboy, apalagi? Nerkom. Mentang-mentang yang paling cantik bini muda terus yang dibawa. Ada yang begitu kira-kira? Gak ada di sini mah gak ada poligami, bukan? Nah ini ya. Ini kan berarti menandakan ketidakadilan. Kadang-kadang kita mah di rumah yang muda mah 10 hari. Alasan apa? Keluar kota. Keluar kota ya. Bini tua 3 hari. 3 hari karena nafkahnya, dikasih nafkahnya yang harusnya 3 hari dalam 1 minggu itu misalnya 100.000 per hari, misalnya 700.000 dikurangin lagi jadi gopek. Istri muda baru hanya 2 hari aja berolok aja 2 juta dikasihnya. Nah, ada yang begitu kira-kira? Itu zolim namanya. Naudzubillah min dalik. Di dunia enak kita dengan bini muda yang cantik, Bahenol, Nerkom. Kalau tidak adil tuntutan agama, naudzubillah masuk dalam neraka karena tidak adil. Bahkan telah mendolimi kepada istri yang tua. Ini kan ya. Ini kadang-kadang kita seperti itu. Berarti wa kharaja billati takhrujulaha muqra'ah. Jadi ketika tadi itu arisan, ya kayak arisan dikocok, kurulok, nah, berarti itulah yang keluar yang harus kita bawa untuk healing, jalan-jalan wisata ke Jogja atau ke dunia fantasi, Dupan, ya, Dupan. Nah, iya, nah ini kan uangnya pas-pasan, ya karena pada tahun ini dihitung-hitung ya hanya bisa satu keluarga. Nah ini ya. Ya ternyata Islam mengajarkan sebuah keindahan cara di dalam berpoligami itu harus tahu
ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, maka akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu neraka, siksaan di akhirat. Ya. Ini kan banyak kasus yang datang ke Al-Fakir, ada hampir 10 kayaknya. Curhat. Mas atau Mang Kuncen sebenarnya. Mang Kuncen, ya gimana ya Mang, ini yang suami itu selalu dibini muda melulu. Terus ibu gimana? Nafkahnya jalan nggak? Ya nafkah mah ya memang harusnya biasanya ini 1 juta 1 minggu, ini cuma dikasihnya sekarang 700.000. Terus usahanya gimana? Ya maju sama Mas gitu. Mang, maju. Suami saya maju. Terus di mana? Katanya sih keluar kota. Tapi bininya ada di sono, di Cibarusah, 1 muda. Oh. Berapa lama enggak pulang? Ya ada sekitar setengah bulan enggak pulang-pulang. Tuh. Itulah kadang-kadang kita hidup di dalam berumah tangga, ketika bini yang muda mah lama, nafkahnya paling banyak, yang tua mah sedikit, berarti zolim. Nah, ini ya zolim. Nah, terus gimana kalau ada seorang lelaki ketika sudah punya bini 2 akan menambah lagi bininya menjadi 3. Wa iza tazawwaja jadidatan khassaha bisab'i layalin. Ya, ini ya. Jadi ketika ada seorang laki-laki mau nikah lagi, bininya bini yang muda lagi. Wow, ini karena lagi sukses, ya, serba ada. Ya, serba ada nih. Nah, ketika orang tersebut memang mampu nikah lagi pada bini yang ketiga, maka kalau bini yang ketiganya perawan, ini lagi-lagi perawan. Nah, ini kalau perawan memang di dalam agama diatur, maka khosoha bisab'i layalin. Maka ketika sudah ijab dan qabulnya itu harus 7 hari 7 malam di tempatnya istri yang muda, ya, untuk malam pertama, ya. Kalau ketika istrinya adalah masih perawan, gimana kalau janda? Nah, ini janda. Kalau janda mah cukup 3 hari malam pertamanya, ya. Malam pertama sampai 3 hari. Kalau perawan berarti 7 hari 7 malam. Nah, kesananya sama lagi. Kalau di bini yang pertama 3 hari, bini yang kedua 3 hari, bini yang ketiganya juga 3 hari. Jadi harus sama, ya. Nah, ini kadang-kadang kita kan gak sama tadi, ya. Di bini yang pertama mah katanya udah ya Allah, udah mah demek, hitam lagi, ya Allah, nyebutnya demek, padahal masih cantik disebutnya demek. Wah, ya Allah, ya Robi, ke bini tua nyebutnya demek. Ada yang begitu kira-kira? Nah, demek juga sekarang, dulu mah ya Allah itu kayak bidadari, ya. Waktu pertama ketemu. Kan yang nama cinta itu adalah buta, ya, ya bener kan? Kata orang lain, ini si Jaid punya pacar jelek banget. Tuh, kata yang lain mah sebutnya jelek. Tapi kata si Jaid, ya Allah, ini bagikan bidadari yang begitu cantik menawan, padahal memang jelek. Kan yang namanya udah cinta mah udah seneng, tidak ada yang sebut jelek. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi selanjutnya di sini wa iza tazawwaja jadidatan khassaha. Ketika si Zaid ingin melaksanakan pernikahan kembali kepada seorang perempuan, artinya ingin poligami kembali, maka ketika istri yang kedua atau yang ketiga ini adalah perawan, maka 7 hari 7 malam harus di tempat pengantin baru tersebut, gitu ya. Kalau janda cukup 3 hari. Ya, ini tahu ilmunya, ya.
Iya, baru mendengar, udah lama ini mendengar begini. Baru. Nggak apa-apa kan? Ini supaya tahu kan, yang namanya ilmu mah harus tahu. Karena ilmu sekarang itu ada yang sudah hilang. Apa? Ilmu paroid sudah hilang. Padahal itu ilmu agama dasarnya dari Al-Quran, Al-Hadis, tapi sudah hilang. Nah ini kalau nggak dijelaskan begini, ya lama-lama nggak tahu. Ya poligami akhirnya tidak memakai ilmunya. Ya Allah. Ya. Maka di sini ya. Maka dalam ajaran ilmu agama itu jelas ya. Kita itu di dalam poligami ini jelas kalau bisa, bahkan harus. Istri yang pertama itu yang kemarin apa bahasannya? Tinggal sawedak barinang karak, kata orang Sunda tuh. Kalau bahasa Indonesianya menghias diri apa? Si istri tersebut kemudian hanya terlentang ngasuh anak sama lakinya. Kalau nggak punya nggak bisa, berarti harus ada pembantu. Cuci pakaian harus suami. Kalau nggak punya nggak bisa, harus kasih pembantu. Ada yang begitu kira-kira? Mbak tuh jawab. Ya kan begitu ya. Ya kan kalau mau poligami itu syarat yang pertama, si istri yang pertama itu sudah tinggal sawedak barinang karak, menghias diri tinggal terlentang. Ada Bu yang begitu Bu? Kok gak ada katanya? Ya Allah. Coba. Karena saking solihahnya istri kita, pekerjaan suami artinya dilaksanakan oleh sang istri. Berarti istri kita itu soleh semua, walaupun agak cemberut dikit. Ya, berarti calon surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ya Allah, istri. Ya kalau istri kan kita lihat ibu kita. Lah kita mendolimi istri kita, secara tidak langsung sama mendolimi ibu kita. Ini kan ya sekarang istri, tapi kan istri itu yang melahirkan anak-anak kita pun dilahirkan oleh ibu kita dari pasangan bapak kita semua. Ya ini ya Allah ya Rabbi, kalau lihat ke sana ya, aduh ya Allah, engap Al-Fakir kalau lihat di sini engap. Karena apa? Sampai meninggalnya ibu belum bisa memberikan yang terbaik untuk sang ibu. Cuma Allah takdirkan itu dulu pernah itu. Ya kata seorang ya kiai, kamu kalau mau dapat keberkahan dari ibu, ya cari air sumur dulu, sumur 7 sumur, kumpulkan kan itu. Tuh, kumpulkan kira-kira 1 gelas, jadi ada 7 atau setengah gelas, jadi 7 setengah gelas, jadi 7. Nah, dikumpulkan. Mohon doa ibu, Bu, ya kalau bisa malam Jumat, ya malam Jumat Bu, mohon doanya, gitu kan? Ibu sekarang cuci dulu kakinya cuci, suruh ke ini dulu, maaf Bu, ya, dicuci tuh kaki ibu oleh ibu sendiri. Nah, habis cuci kaki, tolong Bu, saya mau mencuci kaki ibu. Tuh, mau mencuci kaki ibu dengan apa? Dengan air yang hasil dari 7 sumur di bulan Maulid tanggal 14. Tuh, masih ingat? Cuci. Itu kalau ketika kita mencuci kaki ibu, ini ya, itu air mata akan berlinang, akan ingat pada dosa kita, akan ingat kepada kesalahan-kesalahan kita ketika dari mulai kita ingat diasuh, dididik oleh ibu kita. Nah ini ya, ada yang pernah begitu Pak? Ada? Coba
kalau masih ada ibunya masih hidup ya. Kalau al-fakir udah yatim piatu ya. Ibu sudah tidak ada, bapak pun sudah tidak ada, yatim piatu, cuma udah nggak layak untuk disantunin ya, nggak layak. Nah ini ya, ya Allah. Nah ternyata inilah tugas seorang ibu, seorang istri kita, sangat begitu berat. Sudah mah pagi nganterin anak sekolah, ada yang begitu. Di rumah berantakan, belum cuci piring, belum cuci pakaian. Ya, ada yang begitu, Bu? Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Masak, terus apa lagi? Ngepel, apa lagi? Aduh. Ya Allah. Nah, subhanallah ya. Ya, disinilah ya. Masya Allah ya. Ini. Ya kalau kita benar-benar ya tadi lagi mendapatkan sebuah peringkat berumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, yaitu dalam pertemuan yang kemarin kuncinya apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Memahami satu dengan yang lain. Ya juga kadang-kadang kan istri kita juga ada yang nggak ngerti. Ya udah mah tadi suami capek dari pagi sampai malam, tidur lagi pagi capek lagi. Ya cuma kalau sambil nyuci piring, ya terus cuci pakaian, ngepel, kayaknya gimana itu? Bu, suami kerja dari pagi sampai malam, pagi-pagi suruh ngepel, suruh cuci piring. Waduh, kira-kira gimana juga itu? Ada yang siap? Ada? Aduh, puyeng lah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah ini ya. Jadi tetap kuncinya dalam berumah tangga itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sesuai. Kalau kita ridho sama ridho, suka sama suka, ya tidak ada masalah. Jadi kuncinya, walaupun kita sekarang tidak bisa menafkahi anak dan istri, sudah tidak mampu untuk menafkahi anak dan istri, karena dalam situasi dan kondisi, atau kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Nah ini semoga kita sesuai kemampuan kita, kemudian istri kitanya pun ridho, tetap itu dalam agama tidak terjadi permasalahan, karena sudah ridho sama ridho, suka sama suka, saling memahami kekurangan dan kelebihan kedua belah pihak. Itulah kunci di dalam berumah tangga. Simpel kan? Mau dibawa kemanapun tetap kuncinya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Harta bukan jaminan, jabatan bukan jaminan. Karena tidak sedikit jabatannya tinggi, kekayaannya banyak, malah terjadi berantakan hidup berumah tangganya. Nauzubillah min dalik. Itu si Sarkuna dengan si Jaid. Ya, di Saung rumah juga. Kalau ada angin puting beliung mah udah terbang tuh rumahnya. Makan cuma 2 kali dalam 1 hari. Kangkung lagi, bayam lagi. Ya, misalnya. Tapi saling memahami. Ya, tenang saja, enak. Bahkan semakin rajin tapakur ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling udah mah ini yang paling enggak ada, kata orang Sunda, pulunganen, ambil dipakai contoh, udah mah kismin, rumah reot, hujan bocor, banjir kebanjiran, sholat juga kagak, pergaluan ke pengajian juga tidak, kemudian apa lagi? Sholat tidak, apalagi infak ya. Dengan tetangga tidak akur. Naudzubillah min dalik. Udah mah kismin di dunia, kismin pula di akhiratnya. Yang paling beruntung sudah mah kaya, bininya 4, dermawan, ya Allah. Apapun untuk keagamaan dipersembahkan.
Nah ini udah makaya, bininya cantik, punya 3, ya, dermawan lagi, masya Allah, selalu senyum lagi. Nah Allah ya Rabbi, udah itu mah dunianya bahagia, akhirat pun akan mendapatkan bahagia. Itulah mudah-mudahan kita semua yaitu mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia hingga di akhirat, ya. Itu saja mungkin dari Al-Fakir, ya, dari poligami, dari bahasa poligami ini. Bacanya nggak jelas ini apa tuh pertanyaannya, matanya agak ini ya, Ustadz. Di pertengahan Quran surat An-Nisa, maaf lupa nama ayat, ya, nama ayat disebut juga terkait poligami agar jangan sampai terlalu condong pada sebagian istrinya, hingga sebagian lainnya terkatung-katung. Nah iya, makanya jadi kadang-kadang itu kan, kadang-kadang ya itu tadi, kita di dalam ayat fankihu matobalakum dan seterusnya gitu kan, ini jelas